Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini. Sertain kami, jagain kami, urapi kami, penuhi kami. Kami berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu. Dan semuanya buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih buat malam hari. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan baik, amin. Baik Ibu, welcome. Dalam hadirat Tuhan, saya merasa di rumah sendiri. Ada orang-orang Los Angeles yang ikut ibadah. Puji Tuhan, mereka ikut ibadah, banyak orang ikut ibadah. Saya share apa yang jadi ibadah hari ini, dan mereka responi dengan baik. Saya berdoa, hari ini Tuhan lakukan sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Ada orang-orang yang sakit, biar malam hari ini Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib, dan Tuhan bekerja spesial dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang kerjakan sesuatu dalam hidup saya. Sejak kapan hari saya pulang dari Surabaya, saya mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidup saya, dan itu merubah seluruh hidup saya. Semua motivasi saya, semua cita-cita saya mati, dan saya hanya mengikuti Tuhan. Baik Ibu, mungkin beberapa orang udah tahu apa yang saya alami. Saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Setelah saya pulang kemarin, setelah retreat atau ibadah padang itu, dan terus kita ibadah kan hari Selasa, kan ada jeda itu dari Jumat sampai ke Selasa. Saya pergi sama Mami, sama 2L ikut ibadah apa enggak nih? Dan kita jalan-jalan ke Malang berapa hari? 3 atau 4 hari, dan terus Selasanya kita ibadah, pulang ke Jakarta. Tahu nggak apa yang saya alami? Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan. Saya tiba-tiba tidak bisa bangun. Badan saya lemas, tensi saya tinggi. Sepanjang hari saya mengalami kram. Dan saya kontak beberapa orang. Saya harus ke dokter, ke rumah sakit, disuruh MRI, dan ternyata ada penyumbatan di kepala saya. Hari ini Bapak Ibu lihat, saya seger. Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan pulihkan saya. Mami, thank you buat doanya. Ada orang-orang yang spesial yang terus pada waktu saya mengalami masa-masa sulit itu, saya pikir Tuhan mau panggil hidup saya. Ternyata Tuhan masih beri waktu, kesempatan untuk saya hidup. Kalau enggak, Bapak Ibu enggak bisa dengerin apa yang saya sampaikan hari ini. Ada orang-orang spesial, Mami doain saya terus sampai hari ini. Ada orang-orang Surabaya, ada Dokter Onle, ada Ibu Titi, ada Ibu Jun, doain saya terus. Ada orang-orang Jakarta, Ibu Mary, orang BSD, ada Ibu Kalista, ada Ibu Marta Widya, ada teman-teman banyak sekali. Ibu Maria di Bekasi, dukung support terus, dan puji Tuhan, dan hari ini Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Orang-orang, ada Shinse yang bantu saya sampai hari ini sehat, dan mereka kaget ngelihat perkembangan saya, dan ternyata saya pulih total sampai hari ini. Ngalami sesuatu yang ilahi. Kejadian-kejadian yang membuat saya hampir kehilangan nyawa itu ternyata merubah saya. Saya pikir saya masih muda dan sehat. Wong khotbahnya juga teriak-teriak galak lagi. Saya pikir everything is okay, ternyata banyak yang nggak oke. Nah, kita mesti belajar dari semua kesalahan dan kegagalan kita. Kalau kita ini udah ngalami kegagalan, terus kita nggak belajar, itu namanya ndablek ngeyelan. Nah, kita harus belajar dari kesalahan kita hari ini. Amin. Katakan amin. Mana suaranya? Dan saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan seluruh kehidupan kita. Kalau kita ngikut Tuhan nggak berubah, ada yang perlu dipertanyakan, berarti ada yang salah. Bapak Ibu ngikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi engkau nggak berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus, perlu dipertanyakan. Sebenarnya engkau ngikut Tuhan yang sejati, atau kamu ngikut Tuhan maumu sendiri? Ketika kita memberi diri kita ikut Tuhan, kita belajar menyerahkan sepenuhnya hidup kita ini sama Tuhan. Kita belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri setiap hari, sampai diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Harusnya tambah hari hidup kita tambah berubah. Ketika saya khotbah tentang hubungan keintiman dengan Tuhan di PD Victory, nggak banyak yang suka nonton. Tapi ketika khotbah tentang masalah, ternyata lebih banyak yang nonton. Harusnya kita mesti tahu sumber dari penyelesaian semua persoalan kita kalau kita ini dekat sama Tuhan. Nggak ada yang lain kok. Tapi banyak orang fokus kepada persoalan dan masalahnya, sehingga masalahnya nggak kelar-kelar. Ruwet hidupnya. Bapak Ibu, coba kita hari ini mau bongkar ya. Kenapa sih kok kita ini trouble terus? Kenapa kok kita ini, masalah kita ini bulet terus? Kita terjebak dalam persoalan yang sama. Saya kemarin di chat orang,
Ini orang terjebak dalam kesalahan yang sama terus-menerus sampai hari ini loh. Kalau berhutang terus. Kalau jatuh dalam dosa terus. Seakan-akan masuk dalam lingkaran setan dan susah sekali keluar. Harusnya perjalanan kita yang ikut Tuhan itu kan naik, bukan turun. Kita bukan jadi orang yang mediocre. Kita menjadi orang yang terus naik loh. Katakan terus naik dalam hatimu. Terus naik kita. Ngalami promosi, ngalami peninggian. Diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita seringkali terjebak dengan kegagalan. Terjebak dengan masalah kita. Dan masalah kita sampai bertahun-tahun gak selesai-selesai. Perlu dipertanyakan itu. Sebenarnya saya ini sudah hidup sejalan dengan apa yang Tuhan mau atau belum? Kalau kita ini salah, kita perlu bertobat. Saya ini bertobat banyak dari kejadian yang saya alami loh. Motivasi saya berubah total. Hubungan dengan istri saya tambah hari tambah mesra. Saya memiliki pola hidup yang salah bertahun-tahun. Saya nggak pernah tidur malam hampir 15 tahun. Dan ternyata itu bikin trouble. Saya pikir saya kalau malam nggak tidur, saya doa. Nggak ada saingan. Orang lain pada tidur, saya doa sendiri sama Tuhan. Saya pikir tambah diurapin Tuhan. Hasilnya malah kena sakit penyakit. Dan biayanya mahal. Harusnya kan kita belajar dari kesalahan itu. Dan saya belajar dari kesalahan itu. Saya tidak mau ngulangin. Sekarang jam 10, paling lama jam 11 udah tidur. Pagi bangun udah doa. Jam doa saya berubah. Siang doa sampai jam 11. Jam 11, jam 12 baru selesai doa. Biasanya malam. Biasanya jam 6 tidur. Saya tahu kesalahan saya di mana dan saya perbaiki. Itu yang membuat hidup kita itu ngalami perubahan. Daud tahu dia bikin kesalahan di mana dan dia berubah. Dia bertobat, balik sama Tuhan. Berbeda dengan Saul, dia bikin kesalahan, dia membelain kesalahannya, dia nutupin kesalahannya, dia nutupin kekurangannya, karena dia merasa orang penting, merasa hebat, merasa punya kekuatan, kekuasaan, dan ternyata malah ditolak Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar memiliki sikap hati yang benar. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki pola hidup yang salah, hari ini berubah loh, bertobat loh. Ada orang-orang yang stres, gak bisa tidur berhari-hari. Engkau perlu bertobat dan sadar diri, balik sama Tuhan. Kalau enggak, penyakit akan mendatangimu. Sekarang mulai tidur, jam 10, 11 harus tidur. Jangan mikirin masalah yang Bapak Ibu gak tahu jalan keluarnya. Percuma. Serahin sama Tuhan. Koreksi diri. Coba sekarang kita akan lihat di kitab Mazmur 26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini ayat juga sama di Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kita harus koreksi diri nih. Orang yang suka ribut dengan suaminya atau suaminya sedang selingkuh, koreksi diri kelemahannya di mana, bertobat dong. Jangan malah nyalain suami, apalagi nyalain pelakor. Wanita sundal itu yang disalahkan. Salah, kita koreksi diri. Ketika kita ini nyembah Tuhan, kita beribadah sama Tuhan, kita semakin diubahkan yang di dalam ini, kita semakin ngerti siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan kekurangan kita apa di hadapan Tuhan. Bukan nyalain orang lain. Tapi kan kita sukanya nyalain orang lain, cari kambing hitam. Kalau kita ribut dengan suami kita aja, atau ribut dengan istri kita. Yang suami ya ributnya dengan istri. Kalau yang istri ya ributnya dengan suami. Coba dikoreksi itu. Penyebabnya apa? Kenapa kok selalu ribut? Karena nggak mau ngalah dan selalu nuduh yang lain lebih salah dan dirinya paling benar. Kita ini kan selalu merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling oke, tapi sebenarnya kita nggak oke. Makanya kita ketemu trouble, kita ketemu masalah. Hari ini kita belajar dari semua kekurangan dan kesalahan kita, supaya kita semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, engkau yang selalu ngalami trouble terus dan masalah terus, dan gak keluar dari masalah itu, perlu dipertanyakan loh. Dikoreksi, diizinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Hal yang kita lakukan, motivasi kita, hal yang tersembunyi, yang gak berkenan di hadapan Tuhan itu kita harus telanjangi dan bertobat. Bapak Ibu, kemarin saya khotbah judulnya ditegur Tuhan lewat masalah. Coba belajar. Setiap masalah yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita itu Tuhan punya maksud dan tujuan loh, bukan iseng-iseng loh. Bisa jadi itu sebagai ujian, bisa jadi itu sebagai teguran. Yang kita harus tahu supaya kita ini semakin peka dengan Tuhan, belajar banyak sehingga hidup kita diubahkan hari demi hari. Kalau tidak, hidup kita tetap sama dari tahun ke tahun. Masalahnya tetap sama, stresnya tetap sama, pusingnya tetap sama.
Kalau engkau karaktermu buruk, perlu bertobat dan berubah ini. Apalagi kalau suamimu sampai selingkuh, itu dikoreksi itu. Sampai hatimu, mulutmu bagaimana selama ini? Tukang curigaan, tukang cemburuan, tukang nuduh, tukang ngomong galak, wetus. Bapak Ibu, dengerin baik-baik para ibu-ibu ini ya. Kalau sampai suamimu di luaran sana dihormatin orang, punya jabatan tinggi, terhormat, terus pulang kamu perlakukan semaumu sendiri, kamu nggak hormatin, kamu ngomong sembarangan, sikapmu nggak sopan, nggak menghargain sama sekali, kamu akan ketemu problem. Pernikahanmu akan babak belur dan kacau. Karena laki-laki harus dapat penghormatan di keluarganya. Harus dihargain, dihormati. Kalau enggak, dia lebih memilih orang lain yang menghormati. Coba koreksi nih. Memang ada dasarnya laki-laki yang hidung belang, yang giatelnya bukan main. Dia nggak cukup dengan satu perempuan. Tapi pada dasarnya laki-laki kalau sudah ikut Tuhan, cinta Tuhan, dia tahu kebenaran, harusnya tambah mencintai Tuhan. Kalau sampai dia mengambil keputusan selingkuh atau mengambil keputusan untuk cerai, menceraikan istrinya, coba dikoreksi. Pasti ada kelemahan-kelemahan yang harus diubah dalam diri kita. Kita sendiri seringkali merasa paling benar kok. Kita sendiri merasa paling hebat. Kita sendiri merasa paling oke. Tapi harusnya kita belajar menjadi orang yang semakin hari semakin diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Semakin hari semakin berubah. Kita mau belajar berubah. Berubah hari demi hari. Katakan berubah. Kita harus belajar berubah. Banyak hal yang harus kita ubahkan di dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak, hidup kita nggak ngalami breakthrough dan terobosan. Hidup kita nggak ngalami sesuatu yang ilahi. Hidup kita tetap sama dari hari ke hari. Coba sekarang kita akan buka di Mazmur pasal yang ke-17. Mulai ayat yang pertama. Ini doanya Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Benar nggak? Hari ini bibir kita nggak penuh tipu daya. Benar nggak? Apa yang kita omongin itu keluar dari dalam hati kita. Makanya kan kita harus tiap hari minta Roh Kudus menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau kita nggak minta Roh Kudus menyelidikin, kita selalu merasa paling hebat, paling benar, paling pinter, paling kaya, paling banyak duit, paling jago, paling diurapi, paling terkenal, paling apalah semuanya. Sehingga apa? Kita gede kepala, keras kepala. Kenapa kalau kita ini perlu datang sama Tuhan minta dikoreksi Tuhan, supaya kita menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang rendah hati, supaya kita ini benar di pemandangan Tuhan. Seringkali kita memiliki cara pandang benar menurut pola pikir kita sendiri, cara pandang kita sendiri, tapi belum tentu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita meski mengizinkan Roh Kudus bekerja mengkoreksi sampai kedalaman hati kita ini. Coba kita mau belajar sekarang melihat di dalam diri kita sendiri. Selama ini mungkin melihat kelemahan orang lain, melihat kelemahan suamimu, melihat kelemahan istrimu, melihat kelemahan siapapun lah. Sehingga kita lihat kelemahannya, akhirnya kita kesel, geger, dan berantem. Coba perhatikan Bapak Ibu yang suka berantem dengan orang lain, gegeran dengan orang lain, ngiri, jengkel, kesel. Coba diperhatikan itu penyebabnya apa sih sebenarnya? Karena kita merasa benar dan orang lain salah, dan kita salah-salahin mereka. Padahal belum tentu loh. Kita nggak bisa pakai kebenaran kita sendiri. Kebenaran kita harus pakai kebenaran yang sejati, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, belum tentu di hadapan itu benar, hebat, dan jago. Kalau nggak ada itu kitab Matius yang berkata, aku udah bikin mujizat, aku udah bernubuat, aku menyembuhkan orang sakit, aku udah ngusir setan. Kan menurut pandangannya dia benar, menurut pandangannya dia hebat, menurut pandangannya dia diurapi, ternyata di hadapan Tuhan ditolak. Kan lebih ngeri. Ngapain kita ujung dari kehidupan kita, kekristenan kita ditolak Tuhan? Kan lebih baik hari ini belajar berubah dan bertobat. Hari ini belajar dari semua masalah dan kejadian yang kita alami. Ini sebagai pelajaran mahal supaya kita semakin lebih baik ke depannya. Hati kita dan hidup kita diubahkan. Semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya kalau nggak ngalami banyak persoalan dalam kehidupan saya, mungkin hati saya merasa tetap sombong, belagu, dan angkuh loh. 5 tahun ngalami proses, Tuhan ubahkan yang di dalam saya. Ngalami peremukan, motivasi mulai diberesin, semuanya, everything is okay.
diubahkan, mulai dipulihkan Tuhan. Saya pikir sudah selesai nih prosesnya. Ternyata tidak berhenti sampai situ. Sampai Agustus tanggal 3. Ngaruh ngalami kejadian yang saya nggak pernah duga, nggak pernah sangka. Tapi saya bersyukur dengan kejadian itu. Ternyata saya harus berubah banyak. Dan itu merubah sampai kedalaman batin kita. Bapak Ibu, ketika engkau ngadapin masalah persoalan hari ini, gegeran dengan siapapun, mungkin digugat cerai, ditinggal selingkuh, bangkrut, menderita, sampai utangmu banyak, tapi engkau nggak mau belajar dari kesalahanmu, kau perlu koreksi diri loh. Kita harus belajar banyak dari semua kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang kita alami, dan kita terus berubah supaya semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tentunya dengan respon hati yang benar. Banyak orang ketika ngadapin masalah, responnya salah. Kalau responmu salah, ujungnya salah semua. Kalau responmu benar, hari ini masa depanmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Karena responmu menentukan masa depanmu. Ngalami terobosan atau masih muter-muter di dalam persoalan. Bapak Ibu, coba perhatikan nanti kisahnya orang-orang di Israel di padang gurun itu. Responnya selalu salah. Bapak Ibu nanti baca di 1 Korintus pasal yang ke-10. Itu kelakuannya orang Israel. Jadi contoh hari ini. Perjalanan orang Israel di 1 Korintus pasal yang ke-10 itu jadi peringatan buat kita yang hidup di akhir zaman loh. Mereka muter di padang gurun, ngelong, gerutu, berzina, hidup tidak kudus, mulutnya jahat, ngelawan pemimpin. Itu jadi pelajaran mahal kita hari ini yang hidup di akhir zaman ini. Sudah tahu banyak persoalan, sudah tahu banyak masalah. Kerjanya gerutu terus, ngomel terus, nyalain orang lain. Masalah nggak akan selesai, engkau malah tambah terpuruk dan mulutmu harus bertobat. Makanya Tuhan itu akan mendengar bibir orang yang mulutnya nggak menipu. Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Apa yang kita katakan di bibir itu berasal dari hati kita. Kalau kau ingin lihat seseorang, perhatikan caranya dia ngomong. Karena itu berasal dari hatinya. Kalau engkau angkuh, sombong, dan belaku, ya memang sikap hatinya seperti itu. Atau ngomong gede, atau nggak bisa dipercaya, dari situ hatinya. Tapi ada orang-orang yang hatinya benar, perkataan jadi berkat bagi banyak orang. Harusnya kita punya integritas jadi orang Kristen. Apa yang kita katakan lewat mulut kita berasal dari hati kita. Kita ngomong A ya aslinya A. Kita ngomong B ya memang kejadiannya B. Bukan pagi, dele, sore udah jadi tempe. Artinya nggak bisa dipegang perkataan kita. Bapak Ibu, engkau bangun bisnis dengan siapapun juga, yang dipegang adalah kata-katamu. Perlu kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun dari mana sih? Kan dimulai dari perkataan kita. Perkataan kita itu punya kuasa pengaruh yang dahsyat sekali loh. Bapak Ibu bisa pelajari di kitab Kejadian. Allah sendiri menciptakan. Dia berfirman selalu pakai kata-kata. Tadi saya doain Bapak Ibu juga pakai kata-kata yang keluar dari mulut saya. Kalau mulutmu hari ini pengen dipakai Tuhan dengan otoritas kuasa yang powerful, jaga lidah bibirmu. Ngomong kebenaran. Mulai ngomong yang baik. Berapa banyak ketika selisih, konflik dengan pasangan atau konflik dengan orang lain, yang kita omongin kejelekannya. Sekarang jangan diomongin kejelekannya. Omongin janji Tuhan atas hidup orang yang ngeselin hidupmu. Atau suamimu. Yang diomongin kebaikan janji Tuhan atas hidupnya. Diomongin tentang hal-hal yang ilahi dengan hidupnya. Jangan kejelekannya diomongin. Semakin kamu ngomong jelek, dia nggak bakalan berubah. Dia nggak bakalan berubah, hatimu tambah kesel. Kita mau belajar berubah, amin. Ayat yang kedua, daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Tapi nyatanya kita seringkali menghakimi orang lain. Kita mandang orang lain sesuai dengan cara pandang kita sendiri. Apalagi orang yang udah diberkati, merasa kaya, pakai barang bagus semuanya. Ketika ngelihat orang yang pakai pakaian sederhana, kadang ngelihatnya dengan sebelah mata. Gak bisa seperti itu. Kadang kita ngelihat kesalahan orang lain, kita hakimi begitu rupa. Berapa banyak di antara kita, ketika ngelihat orang lain yang bikin kesalahan dan pelanggaran, kita omongin, kita jelek-jelekan, kita maki, bahkan kita pakai firman untuk menghakiminya begitu rupa. Kita yang menghakimi malah nggak selamat. Nanti yang kita omongin kalau dia bertobat malah selamat. Berapa banyak yang kita ngalami kayak begitu. Kita ribut dengan orang lain, kesel, jengkel, ngamuk dengan orang lain begitu rupa.
Dan kita marah, kita bikin cerita ngalor ngidul, ke sana kemari kita ceritain, kita omongin dengan orang lain dengan penuh kebencian, dengan penuh amarah. Ternyata yang kita ribut dengan orang itu, orang yang ribut tadi, yang Bapak Ibu keselin tadi, tiba-tiba dilawat Tuhan bertobat. Bapak Ibu yang nggak bertobat penuh kepahitan, dia diselamatkan, Bapak Ibu akan terhilang loh. Makanya hati-hati, penghakiman bukan milik kita, penghakiman itu miliknya Tuhan. Kita nggak punya hak untuk jelekin orang lain, ngomong jelek tentang orang lain. Dia memang kenyataannya, dia memang jelek karakternya, tapi nggak perlu kita omongin. Kita omongin pun dia nggak berubah kok. Bukankah lebih baik kita diam, kalau perlu kita doakan? Amin. Sikap hatimu harus benar. Berapa banyak yang sudah nikah bertahun-tahun selalu ngelihat kejelekannya pasangan. Saya itu ngelihat istri saya nggak pernah lihat kejelekannya. Sekalipun dia punya kelemahan dan kekurangan, saya selalu ngelihat kelebihannya. Dia memang punya kelemahan banyak yang nggak sesuai dengan saya nggak pernah omongin, bahkan saya tuntut, saya nggak pernah. Saya mau pingin dia berubah seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang saya mau. Tapi kebanyakan orang yang pingin pasangannya berubah seperti yang dia mau. Sampai matamu biru dia nggak bakalan berubah, malah ngeselin dan jengkelin. Ada berapa banyak orang yang hari ini mengharapkan pasanganmu berubah seperti yang kau mau, sama cinta Tuhan, tambah mengasihi hidupmu, tambah romantis, kasih duit, kasih bunga, ngomong manis. Ternyata malah nggak terjadi, kamu paksa-paksa. Sampai kamu ngotot kayak apapun, dia nggak bakalan berubah. Karena kita nggak dipanggil untuk merubah orang. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tapi banyak istri, banyak suami pengen ngerubah pasangan seperti yang dia mau. Dia berusaha sekuat tenaga, malah kecewa dan sakit hati. Marah-marah ngamuk, suaminya nggak berubah, malah kabur yang ada. Hari ini belum berubah dan bertobat, amin. Ada orang yang nuntut, papi kamu nggak berubah. Kita udah nikah bertahun-tahun, kelakuanmu tetap sama, tetap joroknya, tetap mendengkurnya, tetap ngomongnya nggak berubah. Hari ini belajar, nggak perlu ngomong lagi seperti itu. Bilang, Pak, sayangku, cintaku, negeriku, engkau luar biasa, rayuan Pulau Kelapa, aku tambah sayang sama kamu, kamu semakin dipakai Tuhan. Yang diomongin yang baik, itu akan membuat hidupmu semakin penuh cinta. Nggak perlu ribut, nggak perlu geger. Amin. Ketik amin. Saya berdoa apa yang kita pelajari hari merubah sampai kedalaman batinmu. Selama ini kita tuntut orang lain berubah, padahal Tuhan tuntut kita sendiri berubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Kita lanjutkan lagi ayat yang ketiga. Hari ini kita mau belajar makan kenyang, amin. Amin. Angkat tangan yang ingin belajar kenyang. Katakan, aku ingin makan kenyang malam hari ini. Puas makan firman. Hari ini kita benar-benar belajar firman. Ini ayatnya sampai 17 kalau nggak salah. Berapa? 16 atau berapa ini? Ayatnya sampai 15, dan kita akan bongkar satu persatu. Ya mungkin 3 atau 4 jam lagi. Ayat yang ketiga mulai. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidikin aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Nih harusnya kita seperti ini. Ketika kita datang malam-malam nyembah Tuhan sebelum tidur. Tuhan, aku mau tidur. Roh Kudus, aku mau tidur. Besok pagi bangun keadaan sehat segar, tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, lihat sepanjang hari ini apa yang aku perbuat, apa yang aku lakukan. Jangan sampai kau dapatin mulutku jahat, mulutku ngomong kotor, maki-maki, ngomel, gerutu. Tuhan, dapatin hatiku benar. Setiap hari harus kita seperti itu, dan harus didapatin seperti itu. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di tiap hari ngomong seperti itu, kira-kira berubah nggak? Ini mama yang gampang bawel-bawel ini, pasti berubah mulutnya. Ibu-ibu yang banyak ngomong, yang nggak penting-penting, pasti berubah. Sekarang ngomongnya hal yang manis, yang sedap dengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pasti hidupmu tambah diberkati. Pasti suamimu kalau ngomong baik, senyum, loh, kok berubah, ini ada apa ini? Pasti tambah sayang. Dengerin baik-baik ya. Suami-suami itu nggak suka diomelin, dicerewetin. Tapi dengan sikap yang manis, tutur kata yang baik, perlakuan yang baik. Kalau dia bikin kesalahan, dia tertuduh, dia berubah, malu dia. Tapi kebanyakan responnya ibu-ibu yang paling cantik sejagat raya ini seringkali salah, langsung ngomong terocos, nuduh ini, ngomong ini, nuntut itu. Suaminya bukannya malah berubah, malah kesel. Dia nggak bakalan berubah. Trust me, percaya. Karena saya sebagai suami, saya ngalami itu. Tapi kalau dilayani dengan baik, diomongin dengan baik, ngomongnya manis, dengan teguran yang penuh
perasaan. Kadang orang negur, kadang penuh perasaan bagaimana ya? Kan nggak bisa. Tapi kan kita harus ngomong yang baik ya. Ternyata, tahu nggak apa yang terjadi? Suami hatinya diubahkan. Tapi kalau nggak semakin ngomel, gerutu, nuntut ini, nyalain, hakimi begitu rupa. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia kesel, ngamuk malahan. Hari ini belajar berubah ya. Hari ini kita mau belajar koreksi sampai kedalaman ini. Jangan sampai mulut kita kerjaan yang gerutu, ngomel, hakimi orang lain, ngelihat kesalahan orang lain terus, nuduh orang lain terus. Kita pikir orang lain yang bikin masalah, ternyata kita sendiri yang bermasalah. Saya hampir mati dari kejadian kemarin. Dan nyawa saya hampir selesai. Saya pikir Tuhan sudah selesai nih hidup saya. Ternyata belum selesai. Itu kasih warning aja. Banyak hal yang harus saya berubah. Banyak hal yang saya harus bertobat. Saya belajar dari kesalahan saya. Setiap saya ngalami problem dan masalah, saya nggak bakalan nyalain orang lain. Saya koreksi sampai kedalaman batin saya setiap hari. Tuhan, apa yang harus saya rubah? Saya harus hidup kudus. Saya harus menyenengin Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, Bapak Ibu dengerin khotbah saya, judulnya saya disembuhkan dari penyakit stroke itu. Ada di YouTube, cari. Saya ngomong sama istri saya itu nangis. Dipikir lakinya sudah selesai dengan apa yang dikerjakannya. Saya pikir, Tuhan, aku masih belum bisa nyenengin sepenuhnya istriku. Aku belum melakukan yang terbaik buat Engkau. Aku banyak hal yang harus aku perbaiki, beri waktu lebih panjang lagi. Dan ternyata Tuhan berikan panjang, dan saya dedikasikan hidup saya untuk nyenengin Tuhan toh. Saya nggak bikin yang lain hari ini. Saya udah nggak kepingin apa-apa. Saya hanya pingin nyenengin Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, sisa hidup kita mau pakai untuk nyenengin Tuhan toh. Dan itu merubah semuanya yang di dalam saya. Merubah motivasi hidup saya. Merubah pola hidup saya. Kita sama-sama belajar dari kesalahan ini. Dan Bapak Ibu, ketika engkau ngalami titik terendah, yang tetap menemani adalah orang yang paling kamu sayangin, adalah istrimu atau suamimu. Makanya hari ini belajar cintai. Terima semua kelemahan dan kekurangannya. Kasihin dia. Ngomong baik terus. Dan terus bangun keintiman dengan dia. Dan Tuhan akan terus semakin memberkati kehidupan keluargamu. Amin. Hari ini kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita. Udah diberkati nggak ini? Ini berkati, angkat tangannya. Saya berdoa ini firman tembus sampai kedalaman batinmu dan merubah seluruh hidupmu. Pola hidupmu pun juga harus berubah. Benar-benar berubah. Sekarang cintai pasanganmu yang nyebelin itu. Kasih doain tiap hari. Kalau tidur tumbangi tangan, doain terus. Jangan ngomel terus, jangan gerutu terus. Kalau waktu ngalami kesesakan, waktu engkau ngalami nggak berdaya sama sekali, dia yang tetap menemani. Nanti apapun yang terjadi hari ini, mungkin suamimu kabur kelayapan dengan wanita sundal. Tapi suatu hari dia akan balik, terima dengan apa adanya. Karena tetap yang nempel di hatinya adalah hidup Bapak Ibu. Pasangan hidupmu tuh, dia adalah yang terbaik yang dikirim Tuhan. Saya berdoa hari ini tambah mesra dengan suaminya. Tambah baik hubungannya dengan anak-anaknya. Karena Tuhan mau pulihkan keluarga kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita lanjutkan lagi ayat yang keempat tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Orang lain melakukan kejahatan kayak apapun juga nggak usah ikutin. Kita ini anak-anak kerajaan Allah. Kita ini percaya Tuhan. Hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita ini menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Harusnya karakter kita adalah karakter kerajaan Allah. Benar nggak selama ini yang manifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah karakter kerajaan Allah? Tindakan kita, keputusan kita, ucapan kita, respon kita, sikap hati kita sesuai anak-anak kerajaan Allah apa tidak? Atau malah mirip seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Kalau hari ini sikap tindakan kita nggak jauh beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan, waktunya bertobat dan berubah. Supaya kita ngalami sesuatu yang ilahi sama Tuhan. Semalam saya khotbah, Bapak Ibu dengerin khotbah saya yang kemarin. Itu ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia ngelihat sisi baik, bukan ngelihat sisi jelek loh.
Tapi seringkali kita ngelihat sisi jeleknya. Dan seneng lagi diomong-ngomongin ke sana kemari. Sudah tahu orang lain punya kelemahan, punya sisi jelek, senengnya diomongin. Tapi Tuhan beda. Raja saya yang maha mulia itu berbeda. Ketika ngelihat Paulus, orang-orang takut ketika dia ngalami Tuhan. Ketika matanya buta, ketemu dengan kemuliaan Tuhan. Ananias yang disuruh doain aja, dia ngomong begini loh. Dia terkenal loh, menganiaya anak-anak Tuhan. Memang terkenal kan Saulus waktu itu, nganiaya anak-anak Tuhan. Senangnya ngelihat sisi jeleknya kan. Tapi lihat, nanti baca di Kisah Para Rasul. Waktu perjalanannya Paulus bertobat, apa yang dilihat Tuhan? Ini orang akan kupakai memberitakan kemasuranku. Powerful nggak? Paulus yang tukang bunuhin orang Kristen, Saulus yang bunuh orang Kristen. Tuhan masih lihat sisi baiknya. Dan ternyata benar ketika Saulus bertobat dan namanya diubahkan jadi Paulus, dia adalah orang yang benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Nulis 3/4 perjanjian baru, dipercayakan kerajaan Allah untuk nulis. Dan sampai hari ini kita pelajari. Powerful nggak? Kita harus berubah cara pandang kita. Amin. Coba kalau yang ada suaminya, ada istrinya, coba lihat pasanganmu. Kasih senyum yang terbaik, senyumin. Lihat sekarang karakter Kristus dalam dirinya. Sekalipun kadang bencekno juga. Lihat sisi baiknya. Tambah cinta, tambah kasihi, tambah berkatin terus. Hidupmu semakin diberkatin Tuhan. Amin. Saya berdoa, ini PD Victory ini tambah hari kehidupan keluarganya masing-masing, tambah sempurna dipulihkan Tuhan dan tambah bahagia. Dan diberkatin Tuhan. Amin. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Berapa banyak orang yang ngadepin masalahnya nggak selesai sampai putus asa. Ada orang yang ngadepin masalah yang berat, telepon saya lebih baik katanya mati saja Pak aku. Kenapa aku ngadepin istriku kayak gorila Pak? Gorila plus singa laut Pak. Sampai nggak tahan hidupnya. Lu kenapa katanya? Wis pokoknya nggak tahan Pak, aku nyerah aja, lebih baik hari ini aku dipanggil Tuhan. Ngawur saya bilang. Artinya kalau hari ini masih sehat, artinya hidup Bapak mesti jadi berkat buat istrimu. Sekalipun tidak enak. Ya, kalau kita ini jalan sama Tuhan ya, ngadepin masalah apapun juga, kita nggak pernah taruh curiga sama Tuhan. Oh Tuhan saya mau menghancurkan saya. Tuhan saya mau bawa dalam penderitaan ya. Oh Tuhan saya nggak berkatin saya. Nggak pernah mikir seperti itu. Dengerin baik-baik ya. Selama saya ngalami banyak hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saya, dan hal itu sangat berat menurut kami berdua, saya dengan istri. Tahu nggak? Dalam hati saya tidak pernah terpikir bahwa Tuhan itu tetap jahat atau jelek. Dia Allah yang powerful dan dahsyat. Dia Allah yang baik. Dia menyediakan sesuatu yang ilahi. Dan dia buktikan ketika kita ngadepin masalah, persoalan, tekanan yang luar biasa, dia tetap baik kok. Pak Ibu, hari ini kok yang ngadepin masalah, persoalan yang berat-berat itu ya. Kok saya doa belum dijawab Tuhan, sudah puasa Daniel, sudah puasanya Esther, puasanya Musa, sudah puasanya orang Niniwe, belum mengalami terobosan. Bahkan saya berdoa mentok sampai plafon. Saya doa kadang malah ketiduran. Kok kelakuannya tambah buruk suami saya, ekonomi saya belum dipulihkan, rasanya mentok. Dengerin baik-baik ya. Bukan berarti Tuhan gak peduli dengan hidupmu. Bukan berarti Tuhan gak jawab hidupmu. Coba perhatikan hal kecil yang Bapak Ibu alami. Bukankah dia tetap baik? Dia cukupin kebutuhanmu, dia jagain hidupmu, dia proteksi, dia berkati. Tahu nggak Tuhan pelihara saya ketika saya sedang sakit? Itu bukti Tuhan saya luar biasa. Saya harus belajar bertobat, ngikutin kehendaknya. Saya nggak boleh ngotot mau saya sendiri. Saya harus menyerahkan hidup saya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya kan udah sering kali ngomong begini. Ketika kita memberi diri kita, hidup kita menjadi miliknya Kristus, kita nggak punya hak lagi atas hidup kita. Milik kita ini miliknya Kristus sepenuhnya. Tapi seringkali kita merasa punya hak atas hidup kita sendiri. Kita jalan mau kita sendiri, kita bertindak seenak perut kita sendiri, kita ngomong semau kita sendiri. Dan ujung-ujungnya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, nyakitin hati Tuhan. Kita merasa punya hak hidup atas diri kita sendiri. Padahal Alkitab katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Kalau kita ngotot terus, akhirnya kita ketemu problem dan masalah. Kita ngambil keputusan semau kita sendiri. Kita bertindak seenak perut kita sendiri. Kita ngomong, ngikutin ego dan hawa nafsu kita sendiri. Ujungnya kan ketemu problem kan.
Hari ini kan kita perlu belajar berubah. Amin. Padahal, Bapak Ibu, ketika kita ngadapin masalah, coba perhatikan hal kecil. Tuhan pelihara kita. Kalau hari ini kau mengharapkan itu laut antara Surabaya dan Madura terbelah jadi dua, engkau mengharapkan surga terbuka dan belum terbuka juga, malah langit menjadi tembaga dan belum mengalami breakthrough dan terobosan, dengerin baik-baik ya. Bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau loh. Tuhan nggak meninggalkan sama sekali. Buktinya Tuhan berkati kan sampai hari ini. Everything is okay kan. Bapak Ibu tahu nggak? Saya kan nggak bisa jalan selama 10 hari. Ketika waktu itu istri saya itu dengerin khotbah, muterin khotbah di TV. Yang khotbah waktu itu suaminya Ibu Pastor Nita Setiawan siapa ya? Jonathan Setiawan. Di khotbahnya kan jalan-jalan. Loh Tuhan, aku nggak bisa jalan itu. Gimana aku khotbah nanti? Nggak bisa jalan. Waktu saya dibawa ke rumah sakit, saya pakai kursi roda. Waduh, aku nggak bisa jalan. Ketika waktu itu ya, saya ngelihat emak-emak jalan, abang-abang jalan, tukang bangunan jalan normal. Saya ngiri, tahu nggak Bapak Ibu? Dan terus, akhirnya saya pergi ke akupuntur. Pertama, masih pakai kursi roda. Terus beberapa hari kemudian saya udah bisa jalan. Saya bisa jalan tuh happy-nya bukan main. Bapak Ibu makanya bersyukur kalau hari ini bisa jalan. Katakan amin. Udah jangan gerutu, jangan ngomel. Doa nggak dijawab kok ngomel. Bapak Ibu, saya sampai bisa jalan normal itu biayanya meluarang loh, mahal. Mahal, gara-gara pingin jalan tok dulu mahal. Makanya kalau hari ini yang udah bisa jalan, hidup napas gratis, sudah begitu pakai kendaraan enak, makan enak dikurangin ya. Jaga kesehatan. Makan boleh, tapi jaga kesehatan. Medical check up kalau perlu, yang gulanya tinggi, yang udah diabetes, itu jaga pola makannya. Yang sudah di atas 50 tahun, kurangi makan roti, tidak bagus. Tidur juga harus stabil, makan yang sehat, jangan makan yang enak-enak terus. Nanti rugi kita sendiri. Lebih baik kita cegah, ngobat ini lewarang pol. Lebih baik uang untuk ngobat itu jadi kasih berkat. Kita beliin beras untuk orang miskin jadi berkat daripada kita sakit, buat apa? Nah, saya bisa jalan saja, happy-nya bukan main. Saya teriak-teriak, aneh aku bisa jalan. Bisa jalan itu loh. Senengnya bukan main. Karena kapan hari tidak bisa jalan. Kalau hari ini engkau udah diproteksin, dijagain, diberkatin Tuhan, tapi masih ada pergumulan, bersyukur. Ora usah gremeng, ngedumel, ngomel-ngomel, enggak enek gunane blas. Percaya, masalahmu bukan selesai, tambah ruwet nanti. Nikmatin. Tidur nyenyak, makan yang sehat, dan bahagia bersama Tuhan. Loh, kok belum ada terobosan hari ini? Jalan terus sama Tuhan, dengerin ya. Kesusahan sehari untuk sehari. Kesusahan hari ini, selesai hari ini. Jangan dibawa ke tempat tidur. Bapak Ibu nanti migrain, nggak bisa tidur. Berapa banyak orang nggak bisa tidur karena mikirin masalah? Loh, orang nggak tahu jalan keluarnya dipikirin tuh, lo pinter atau gimana itu coba? Bukankah hari ini masalahnya untuk hari ini? Kata Alkitab. Besok sudah ada kesusahan yang lain. Tetapi dengerin baik-baik. Kesusahan hari ini untuk hari ini. Tapi kasih setia Tuhan itu selalu baru. Berkatnya selalu baru. Powerful nggak? Tuhan itu baik. Makanya jangan mikirin masalahmu yang belum kelar-kelar, suamimu yang kabur, uangmu yang digondol orang, ditipu orang, bisnismu yang bangkrut. Nggak usah dipikirin terlalu pusing, serahin ke Tuhan. Dan hari ini apa yang dipercayakan Tuhan kita kerjakan dengan tanggung jawab. Katakan amin yang kenceng. Amin. Tuhan akan berkati. Dari apa yang kita kerjakan, Tuhan akan berkati. Bapak Ibu, kau lihat ya kebaikan Tuhan. Tuhan proteksi kamu, berkatin kamu, lindungin, ada hal-hal kecil. Kita ngarepnya yang gede kan? Ternyata Tuhan kadang lakukan yang kecil-kecil. Itu membuktikan gini, tahu nggak aku tuh ada loh bersamamu. Ini loh aku bikin sesuatu. Ini loh aku tuh ada sama kamu. Kamu pingin yang besar, lihat loh aku tetap ada. Kamu doa nggak takut jawab-jawab, bukan berarti aku nggak peduli sama kamu. Nyatanya dari kecil pelihara. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Berapa banyak orang yang suaminya kabur, pingin balik. Tapi waktu dia kabur, ngomel-ngomel gerutu terus. Suamimu nggak bakalan balik sampai kamu berubah loh. Tiba-tiba suamimu balik, tapi kelakuanmu masih horor. Apa yang terjadi? Mulut masih ngomelan, ketusnya bukan main, gialak, nggak mau ngelayani di tempat tidur. Apa yang terjadi? Malah kepahitan suamimu. Makanya sebelum dia pulang,
Tuhan beresin hati kita. Berubah mulutnya yang manis, omongannya yang baik, pikirannya yang baik, kelakuannya, semuanya berubah. Ketika berubah didapatin, siap, Tuhan akan bawa suamimu balik. Berapa banyak orang yang ingin diberkatin Tuhan, tapi belum diberkatin Tuhan. Belajar, bisa tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Ada orang yang pernah kaya raya dan ternyata bangkrut hari ini. Coba, kenapa? Belajar dari salah ngatur keuangannya. Coba bayangin kalau tiba-tiba dipulihkan, kok nggak bisa ngatur keuangan, ya tetap bangkrut malahan. Tambah utangmu tambah gede. Berapa banyak orang yang pingin dipromosi tapi ternyata belum dipromosi. Kita lihat aja orang yang dipromosi Tuhan cepat, tanpa karakter yang terbentuk, karakter yang matang, apa yang terjadi? Hilang, nanti malah jatuh, membuat orang lain tersandung. Step by step. Cara kerja Tuhan itu adalah setiap perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara yang besar. Amin. Ayat yang ke-7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagain aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Bapak Ibu, bukankah kita sampai hari ini diproteksi, dijagain Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita ini ya, posisi kita benar di hadapan Tuhan. Posisi kita ini benar. Nah, makanya hati kan harus dikoreksi ya, setiap hari. Pastikan setiap hari hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Kita hidupnya kudus, bukan hidup di dalam keadaan berdosa, melakukan kejahatan, melakukan perzinahan, kepahitan, dan sakit hati. Dan ini Bapak, engkau yang simpan sakit hati, sebenarnya engkau menyimpan sampah dalam hidupmu. Bapak bisa bayangkan sampah taruh dalam hatimu, jadi penyakit apa enggak? Hari ini harus melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang nyakitin hidupmu. Mungkin ada orang-orang yang dengerin apa yang saya sampaikan hari ini, mereka sakit hati, pernah disakitin, pernah dilukai, pernah dikecewakan orang lain. Lepaskan pengampunan. Membenci tidak akan membuat hidupmu bahagia. Membenci hanya membuat hidupmu kacau, rusak, berantakan, penuh sakit penyakit. Hari ini lepaskan pengampunan. Dengerin baik-baik ya. Kalau posisi kita ini benar di hadapan Tuhan, orang boleh berlaku jahat, orang boleh bertindak jahat, orang boleh nipu, orang boleh maki, nuduh, fitnah, ngerendahin, gak hormatin kita. Dengerin baik-baik. Tenang, diam. Jangan bertindak apa-apa. Dengan kita tenang dan diam, sebenarnya kita memberi kesempatan Tuhan, memberi waktu Tuhan untuk membalas. Apa yang dilakukan Saulus sebelum bertobat? Dia menganiaya dan membunuh orang Kristen. Tapi ketika dia ketemu kemuliaan Tuhan, ada suara yang ngomong begini, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya siapa? Kata Saulus, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Kalau Bapak Ibu posisimu benar di hadapan Tuhan, hatimu benar, engkau hidup kudus, hidup berkenan, berjalan dalam ketetapan Tuhan setiap hari. Dan ada orang yang berniat jahat, melakukan kejahatan, memperlakukan engkau tidak adil. Diam dan tenang. Dia sedang menganiaya Yesus yang ada di dalam dirimu. Yesus yang bertindak. Tapi kebanyakan kita, mulut kita yang pertama kali bertindak. Ngomel, marah, ngerutu. Engkau bela diri. Ya Tuhan nggak bela, kamu bela dirimu sendiri kok. Hari ini meski belajar tenang. Amin. Kita dalam perlindungan Tuhan. Kita dalam proteksi dan penjagaan Tuhan. Nah, kita ini jadi biji matanya Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita jadi biji matanya Tuhan. Diproteksi, dijagain nggak? Lu ngapain kamu khawatir, stres, bingung tuh lu ngapain? Hari ini yang stres, bingung, pusing, kacau, khawatir, cemas, ragu-ragu, bimbang, nggak bisa tidur, sampai migrain. Lu kamu tuh mikirin apa? Wong kita ini tinggal di dalam Tuhan. Kita menjadi biji matanya. Kita berlindung pada tangan kanan Tuhan. Dan kita dilindungi dari orang jahat, dari semua kejahatan yang ada di dunia ini, orang-orang jahat, dari tipu daya setan dan lain sebagainya. Kita enjoy kan. Mazmur 91. Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita diproteksi, dijagain, dilindungi. Tempat yang paling aman kok. Yang jadi masalahnya hari ini, hatimu benar belum di hadapan Tuhan? Tidak heran hatimu nggak tenang kalau hidupmu nggak benar. Hari ini belum bertobat, koreksi diri dari sikap, tindakan, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Lanjut lagi ayat yang ke-10. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi.
Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap-endap di tempat yang tersembunyi. Bapak Ibu, ini bisa ada orang-orang di sekitarmu ini yang dipakai setan untuk menghajar hidupmu. Ini bisa juga tipu daya setan. Ya, setan kan selalu pakai manifestasinya untuk hajar kita itu kan melalui orang kan. Setan kan bentuknya roh. Roh jahat itu bentuknya roh. Dia butuh manifestasi lewat orang. Dan orang-orang itu dipakai setan kadang seringkali membuat hati kita tidak enak, hati kita kesel, kita ditipu, difitnah, dituduh. Begitu rupa. Lihat respon kita seperti apa. Seringkali kita terpancing memiliki respon hati yang tidak benar. Ya, kita terjebak di dalamnya. Responmu menentukan masa depanmu. Kalau responmu benar, Bapak Ibu, masa depanmu benar. Keputusan kita itu menentukan. Ketika engkau ribut gegeran dengan orang lain, tapi engkau memiliki keputusan hati, respon hati yang benar, engkau tetap senyum, nggak sakit hati, enjoy loh. Masalah akan kelar, selesai. Tapi waktu engkau kesel dengan orang lain, kamu ngomel, gerutu, ngeluh, atau ribut dengan pasanganmu, kamu gerutu, ngeluh, ngomel, dan apa yang terjadi? Ribut gegeran. Tapi kalau respon kita benar, oh ya loh, diem saja. Perhatikan. Kalau ada pasangannya satu cerewet, satunya harus diam. Jangan ikut ngomong dua-duanya. Geger kamu, ribut. Ini kan udah pelajaran umum, ini rahasia umum. Tapi kebanyakan kan orang nggak bisa mengendalikan diri kan. Lebih baik itu meneng. Katakan meneng. Diam. Nggak banyak ngomong. Apalagi kalau dengan tempo tinggi udah diam aja. Kasih senyum aja, ngomong iya lo aku salah. Kita itu koreksi lo. Kesalahan kita itu loh. Supaya kita nggak terjebak dalam persoalan-persoalan yang bikin kita pusing. Hari ini ya, ada beberapa orang yang ngadepin masalah yang rumit-rumit. Dengerin baik-baik. Kamu kenapa pikirin masalahmu? Kamu pikirin masalahmu nggak selesai kok. Hari ini bertobat, koreksi hatimu, berubah, dan serahin sama Tuhan. Tuhan akan mulai buka jalan dengan caramu yang ajaib. Tuhan akan memulihkan keluargamu, Tuhan akan memulihkan keuangan. Beresin hatimu di hadapan Tuhan. Responmu mulai harus benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ayat yang ke-13. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dari pandanganmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang ini, yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita ketika kita ngadapin masalah dan kita kesel sama orang lain, seringkali ngomong begini, Tuhan, bungkam dia, Tuhan, hajar dia. Dan ternyata Tuhan nggak ngelakukan apa-apa. Kita pingin pakai nama Tuhan, atas nama Tuhan, untuk hajar orang lain, padahal hati kita kesel dan jengkel. Buat apa? Nggak enek guna nih. Justru kita disuruh mendoakan kan. Kalau kita kesel dengan orang lain, dan orang lain itu membenci kita, marah dengan kita, menjengkelkan kita, kita kan disuruh mendoakan dan memberkati kan. Tapi pada kenyataannya kan seringkali susah. Tapi mau malam hari ini kita harus ngambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bapak Ibu, kepuasan kita bukan marah, bukan jelekkan pasangan, bukan ngamuk-ngamuk, bukan liburan, bukan mobil mewah, rumah gede di Citraland, ada Geraha Family yang paling gede di Surabaya, atau duit yang banyak, dolar yang banyak. Kepuasan kita nggak seperti itu. Itu kepuasan sementara. Bapak Ibu, ngejar apapun juga di bumi ini, di dunia ini, tidak pernah bisa memuaskan kita. Kepuasan kita adalah ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, memandang rupa Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Tapi kan orang nggak senang bangun keintiman dengan Tuhan. Sebenarnya solusi yang terbaik dari semua masalah yang kita hadapi adalah kita duduk diam di kaki Tuhan. Tapi nggak semua orang suka duduk diam di kaki Tuhan. Sukanya jalan-jalan. Sukanya seperti Marta, bikin ini, ngelakuin ini, berbuat itu. Jarang yang seperti Maria. Hari ini belajar, beri waktu, engkau duduk diam di kaki Tuhan. Yang punya masalah-masalah itu loh, yang ruwet-ruwet hidupmu itu loh. Hari ini, duduk diam di kaki Tuhan. Saya ini
Saya udah biasakan setiap hari duduk diam di kaki Tuhan itu berjam-jam. Saya pingin kenal hati Tuhan. Saya pingin habiskan waktu saya lebih banyak untuk nyenengin hati Tuhan. Kita nggak bisa nyenengin hati Tuhan kalau kita nggak duduk diam di kaki Tuhan. Betul apa nggak? Bagaimana mungkin kita bisa menyenengin pasangan kita kalau kita nggak pernah ngobrol dengan dia? Kita nggak pernah duduk bareng, mungkin makan bareng, ngopi bareng, ngobrol, cerita sini-situ. Kadang kita pandang wajahnya, kita omongin hal ini, baru kita ngerti seleranya, maunya pasangan kita. Kita berusaha nyenengin dia. Sama seperti kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa nyenengin hati Tuhan kalau kita ini kelayapan ke sana kemari? Dalam satu hari ada 24 jam, berapa banyak waktu kita duduk diam di kaki Tuhan? Berapa banyak? Apalagi yang punya masalah-masalah itu kan malas doa kan? Lebih suka kelayapan kan? Udah lagi stres, banyak masalah, senengnya nonton drakor. Tapi kan drakor bisa menyelesaikan masalahmu, menghibur hidupmu. Diam di kaki Tuhan. Paksakan diri kita bergaul intim dengan Tuhan. Dengan cara kita masuk dalam dimensi hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita pelan-pelan belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Yang di dalam kita ini berubah. Dengerin semua pengajaran. Bapak Ibu, VD Victory ini kan tiap hari makan firman-Nya kuat sekali itu. Ada live IG, ada Zoom, ada ibadah online, YouTube, tiap hari upload. Kurang apa nih? Kurang apa? Makan firman itu. Hidupin, lakukan. Jalan terus sama Tuhan. Hidupmu pasti ngalami breakthrough dan terobosan. Kita mau selidikin kedalaman hati kita sendiri. Ada hal yang kurang, kita rubah. Kita belajar dari semua kegagalan yang kita alami. Kita belajar dari semua yang salah dalam diri kita. Apapun itu namanya. Engkau yang punya salah, gampang marah, ngomongnya sembarangan, belajar berubah. Hari ini ada orang yang suka makan restoran terus dipikir happy, penyakit banyak datang. Bapak Ibu mesti belajar tentang makanan sehat. Engkau yang suka stres, nggak bisa tidur, penyakit akan mendatangimu. Belajar jaga pola hidup. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita selalu punya masalah. Yang jadi masalahnya, waktu kita ngadepin masalah, kita mau taruh kemana masalah itu? Di kaki Tuhan atau kita pikirin terus? Kok pikirin masalahmu kalau nggak tahu jalan keluarnya, percuma dan sia-sia. Lebih baik tidur, nyenyak, enjoy. Saya sering kali ditanya dengan istri saya, Kak, kita ini lagi ngadepin masalah ini, kok kamu enjoy senyum-senyum? Ya ngapain? Aku nggak tahu jalan keluarnya, tak serahin aja ke Tuhan. Dalam 2-3 hari, Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Bener toh, tak bilangin. Melok Gusti itu gelinding wae, ngikutin kata Tuhan. Bapak Ibu pingin sukses dan berhasil? Simple. Engkau belajar firman, kau lakukan firman itu. Kau dengar suaranya, kamu lakukan. Hidup pasti dibikin sukses dan berhasil. Tapi yang jadi masalahnya, kita nggak suka dengar firman Tuhan. Kita suka dengar gosip, kita suka dengar berita buruk, kita sukanya dengar berita negatif. Kita anggap itu good news, padahal itu meracunin yang di dalam hatimu. Hari ini, kita mau belajar berubah. Bapak Ibu, ketika saya sakit, apa yang terjadi? Saya doa, saya perkatakan, saya akan umur panjang, saya sehat, saya cepat pulih, karena ada banyak pelayanan. Dan saya harus melakukan banyak hal. Saya harus bisa jalan. Saya bilang nih, Tuhan, aku bulan Oktober harus ke Surabaya lagi loh. Aku, terus setelah itu ada pelayanan lagi loh. Aku meski bisa jalan dan normal, dan ternyata everything is okay. Saya ngomong yang baik, saya ngomong yang baik tentang janji Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak mau ngomel, nggak mau gerutu. Saya perkatakan terus, saya mau sehat, saya umur panjang. Saya tambah mesra dengan istri saya. Saya bilang sama istri saya, Hani, kita mau umur sampai, kalau bisa 100 tahun. Kita habiskan waktu berdua untuk melayani Tuhan. Nggak ada yang lain kecuali saya mempengen nyenengin hati Tuhan. Sampai hari ini saya nggak ada pingin apapun kecuali saya pengen nyenengin hati Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan ketus dan gialak, saya bukan ngomelin Bapak Ibu, saya pingin Bapak Ibu komitmen dengan Tuhan. Benar-benar mencintai Tuhan. Percuma Bapak Ibu mikirin masalah stres, mikirin suamimu yang kabur, nggak balik-balik, percuma, jangan dipikirin. Hari ini mulai datang dan sembah Tuhan. Orang nggak suka nyembah Tuhan. Orang nggak suka ngomongin kebenaran. Orang-orang yang udah dipenuhi Roh Kudus, pakai bahasa rohmu setiap saat. Nyembah Tuhan ya, pakai itu. Jangan pakai waktu di ibadah. Pakai. Paulus tuh berbahasa roh lebih banyak dari orang lain. Dan saya lakukan itu loh. Itu menguatkan manusia yang di dalam saya. Saya ngadapin masalah, saya ngadapin tekanan, saya senyum saja sama Tuhan. Saya tahu di balik semua ini, Tuhan mau pakai saya.
Tuhan mau urapin saya seperti apa yang Saulus alami. Bapak punya hari ini punya kelemahan banyak kan? Sama seperti saya kelemahan saya banyak sekali. Kita sebenarnya orang yang nggak diperhitungkan Tuhan, tapi dengerin baik-baiknya. Hari ini, apa yang di dalam hatimu, dilihat Tuhan. Komitmenmu dilihat Tuhan. Sampai kedalaman batinmu. Kalau engkau hari ini beri waktu, beri hidup sama Tuhan. Dengerin, hidupmu akan dipakai Tuhan. Ada orang-orang yang keluarganya hari ini Bapak Blur. Dengerin, cepat atau lambat, Tuhan akan melakukan pemulihan dan keluargamu dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini yang keuanganmu sedang bangkrut dan Tuhan akan pulihkan. Dengerin, Tuhan akan pulihkan. Ketika hatimu benar di hadapan Tuhan dan pulihkan. Seringkali Tuhan mau berkatin kita dengan berkat yang gede, tapi kita nggak pernah siapkan wadah yang besar. Kita belum punya kapasitas. Sebenarnya jadi orang Kristen adalah orang yang paling diberkati, orang yang paling penuh hikmat. Kenapa? Ada Roh Kudus, ada firman. Makanya hari ini, kalau engkau belum diberkatin Tuhan, belajar, kembangkan kapasitasmu, kembangkan keahlianmu, seperti Besalel dan Oholiab itu loh. Dia orang yang punya keahlian sehingga berkat datang kepada dia. Yang belum terlalu pintar minta hikmat seperti Salomo, gara-gara hikmat aja banyak orang belajar. Akhirnya apa? Berkat berkelimpahan. Hari ini meski belajar, ya orang Kristen nggak boleh bodoh. Hari orang Kristen nggak boleh pelongo-pelongo, nggak ngerti apa-apa. Orang Kristen harus bekerja, orang Kristen harus rajin, dan orang Kristen harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa ini orang dari mana-mana ini hatinya dijamah Tuhan mengalami perubahan. Dan hidupmu mulai hari ini jadi berkat bagi banyak orang. Dengerin ya. Nanti lihat ada orang-orang di sini. Tuhan tuh pakai nggak ngelihat umur loh ya. Kaleb umurnya ada tuwek. Apa yang terjadi? Dia pilih tempat yang paling gianas raksasanya. Tuhan nggak lihat umurmu. Engkau boleh umurmu di atas 60 tahun, tapi lihat rohmu menyala-nyala seperti singa Yehuda. Engkau jadi berkat dimanapun berada. Ngomong sama cinci, taci-taci, ngobrol sama mereka di tempat arisan, mereka akan dijamah Tuhan. Ada orang sakit, doain tumpang tangan. Amin. Ada orang stres-stres, sini duduk bareng, kamu masalahmu apa? Sini tak ajarin. Jangan minta dikonselingin terus, cari pendeta terus. Hari ini belajar jadi berkat. Amin. Mana tangannya? Awas nelponin Bu Eli, aku punya masalah. Dia pikir pendeta bisa nyelesain masalahmu. Pendeta juga perlu berdoa kok. Saya berdoa orang-orang ini tambah hari tambah dewasa jadi berkat loh. Bukan gerutu ngomel sibuk terus dengan masalahnya sampai semua stres bingung. Hari ini hidup menjadi berkat. Ada orang kerasukan setan, jangan telepon pendeta, langsung usir dalam nama Yesus. Nggak ada amin gitu. Saya berdoa nih orang-orang diurapi secara dahsyat nih. Jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Firman ini kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Nempel sampai kedalaman batin kami, terpaut sampai loh batin kami yang terdalam. Firman jadi kehidupan. Aku berdoa setiap orang yang ikut ibadah online atau ikut ibadah di YouTube, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diberkatin Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diurapin Tuhan. Pakai mereka jadi berkat, bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Ngadapin masalah, ngadapin tekanan, ngadapin persoalan, boleh saja. Tapi hatinya fokus sama Tuhan. Karena dia melihat jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Buat mereka orang-orang ini memiliki pergaulan intim dengan Roh Kudus. Keintiman dengan Tuhan yang dibangun setiap hari. Semakin hari semakin dalam, semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Kami mengucap syukur. Semua yang diberkatin Tuhan katakan, and God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan.
Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain, Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau, Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naramo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia.
Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.